Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi. Sebelumnya kita masuk ke materi operasi aljabar pada matriks. Jangan lupa untuk tetap jaga jarak dari layarnya agar matanya tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan agar tetap steril, tetap sehat selalu ya. Oke, kira-kira operasi aljabar pada matriks itu ada berapa sih? Nah, operasi aljabar pada matriks ini hampir sama dengan operasi aljabar pada bilangan secara umumnya. Nah, di operasi aljabar pada matriks ini ada 4 operasi, yaitu yang pertama penjumlahan, kemudian yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat juga perkalian. Jadi kalau misalkan di bilangan itu ada perkalian dan pembagian, kalau di matriks itu perkaliannya yang ada 2. Yang pertama perkalian antar matriks dengan matriks, terus yang kedua perkalian antar skalar dengan matriks. Oke, kita masuk ke operasi yang pertama ya, yaitu penjumlahan matriks. Jadi apa sih penjumlahan matriks itu? Nah, operasi penjumlahan pada matriks itu dapat dilakukan pada 2 buah matriks yang memiliki ukuran yang sama. Ordonya sama ya, artinya dia memiliki baris yang sama dan memiliki kolom yang sama banyaknya. Terus aturan penjumlahan matriks yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks. Jadi caranya kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Nih bentuk umumnya seperti ini. Misalkan matriks A anggotanya adalah A, B, C, dan D. Kemudian ditambah dengan matriks B anggotanya E, F, G, dan H. Nah, kalau misalkan kita mau menjumlahkan 2 matriks ini, maka seperti ini. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian itu yang ditambahkan ini. A kan bersesuaian dengan E, tapi A ditambah E, habis itu B ditambah F, habis itu C ditambah G, baru D ditambah H gitu ya. Oh iya, ingat kalau misalkan kita membaca matriks, anggota-anggota matriks itu dimulai dari sini ya, dari baris pertama kolom pertama, kemudian baris pertama kolom kedua, kemudian baris kedua kolom pertama, terus baris kedua kolom kedua. Jadi alurnya itu baris dulu, baru sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk contohnya ya. Misalkan ibu punya contoh seperti ini. Jika diketahui matriks A adalah matriks yang beranggotakan 2, negatif 5, 7, 4, 2, dan negatif 1. Kemudian matriks B adalah matriks yang beranggotakan 0, 3, 2, 2, negatif 1, dan 0. Serta matriks C adalah matriks yang beranggotakan 0, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 3, dan 5. Tentukanlah yang A, matriks A ditambah matriks C. Yang B, matriks B ditambah matriks C. Yang C, matriks A ditambah matriks B transpose ditambah matriks C. Jawaban yang pertama seperti ini. Untuk yang A ditambah C. Ini A ya. A itu adalah matriks yang berordokan 2 kali 3 ditambah dengan matriks C. Matriks C juga berordokan 2 kali 3. Berarti ordonya udah sama ya. Kalau misalkan ordonya udah sama, berarti dia bisa langsung ditambahkan. Menambahkannya caranya gini. Ini adalah matriks A ditambah dengan ini adalah matriks C. Kemudian elemen-elemen yang bersesuaian yang sama seletak posisinya itu ditambahkan. Misalkan gini, ini 2 itu seletak dengan 0, berarti 2 ditambah 0. Negatif 5 seletak dengan negatif 3, berarti negatif 5 tambah negatif 3. 7 seletak dengan negatif 2, berarti 7 tambah negatif 2. Seterusnya sampai ini, negatif 1 tambah 5. Nah, kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. 2 ditambah 0, 2. Negatif 5 ditambah negatif 3, karena sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif 8. 7 tambah negatif 2, tandanya berbeda. Berarti kalau tandanya berbeda dikurangin ya. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Ini juga sama. Hasilnya 3, 2 tambah 3, 5. Negatif 1 tambah 5 hasilnya 4. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks C itu menghasilkan matriks yang beranggotakan 2, negatif 8, 5, 3, 5, dan 4. Ordonya tetap sama ya dengan
matriks awalnya, yaitu 2 kali 3. Oke, kita lanjut. Yang B, matriks B ditambahkan dengan matriks C. Itu tidak terdefinisi karena ordo matriks B tidak sama dengan ordo matriks C, sehingga B ditambah C itu tidak ada. Ini ya, nih lihat, ini kan matriks B itu ordonya 2 kali 3, barisnya 3 kali 2 ya, 3 kali 2, barisnya ada 3, 1, 2, 3, habis itu kolomnya ada 2, berarti B ini ordonya adalah 3 kali 2, sedangkan yang C ini barisnya ada 2, kemudian kolomnya yang ada 3, ini ordonya 2 kali 3, berarti nggak sama ya. Jadi kalau misalkan dia nggak sama, berarti dia tidak bisa dijumlahkan. Ingat, syarat untuk penjumlahan matriks itu ordonya harus sama. Ya, berarti ini tidak memenuhi ya. Jadi B ditambah C itu tidak ada. Nah, sekarang kalau misalkan yang C itu yang ditanyakan adalah A ditambah B transpose ditambah C. Nah, kita samakan dulu berarti. Kan B itu adalah matriks yang beranggotakan 0, 3, 2, 2, negatif 1, 0. Karena di sini yang diminta B transpose, berarti kita transposkan dulu. Nih, B transpose. Ingat, transpose itu dibalik ya. Yang baris berubah menjadi kolom, habis itu atau yang kolom dirubah menjadi baris ini ya. Jadi dia kolom di sini berubah menjadi baris di sini. Ini juga, ini kolom berubah menjadi baris. Oke. Setelah didapat B transpose, kita lihat ordonya. Ordonya sama berarti ya. Ordonya adalah 2 kali 3. Berarti udah sama dengan ordo dari A dan C. Ini A, ini adalah matriks A, ini adalah matriks B transpose yang didapat dari sini. Ini. Kemudian ini adalah matriks C. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, ada tiga matriks yang dijumlahkan, terus dia ada tanda kurung, kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Ini kan yang di tanda kurung B transpose tambah C, berarti kerjakan dulu yang itu. Ini. Tambahkan elemen-elemen yang bersesuaian, hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu baru ditambahkan dengan yang A. Ini yang A. Ini hasilnya. Jadi matriks A ditambah matriks B transpose tambah matriks C itu ada hasilnya adalah 2, negatif 6, 4, 6, 7, dan 5. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan matriks. Pengurangan matriks langsung aja ya. Jadi kalau ada pengurangan matriks itu sebenarnya hampir sama dengan di penjumlahan matriks. Syaratnya adalah ordonya harus sama. Ketika dia ordonya sudah sama, maka dia dapat dioperasikan. Oke, langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang nomor 1. Diketahui matriks A anggotanya adalah 4, negatif 10, 12, dan 11. Dan matriks B beranggotakan 2, negatif 5, 4, dan 2. Tentukanlah A dikurang B. Nih, A dikurang B. Langsung ya. Ini A, matriks A dari sini. Ini, tuliskan kembali. Dikurang, ini matriks B. Tuliskan kembali. Nah, sama seperti tadi di penjumlahan. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian itu dikurangkan. Nih, 4 kurang 2. Dan disitu ini negatif 10 dikurang negatif 5. 12 kurang 4. Habis itu 11 dikurang 2. Ini hasilnya. 4 dikurang 2, 2. Negatif 10 dikurang negatif 5, ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi negatif 10 ditambah 5 hasilnya negatif 5. 12 kurang 4, 8. 11 kurang 2, 9. Jadi hasil dari matriks A dikurang matriks B adalah matriks yang beranggotakan 2, negatif 5, 8, dan 9. Lanjut ya. Nih, kan yang nomor 2 itu soalnya tentukan matriks P dari operasi matriks berikut. P ditambah matriks yang beranggotakan 2, negatif 1, 0, 3 sama dengan matriks yang beranggotakan 4, negatif 2, 3, dan 5. Caranya seperti ini. Kan P
tambah 2, negatif 1, 0, 3 sama dengan matriks yang beranggotakan 4, negatif 2, 3, dan 5. Nah, caranya, karena kita mau nyari P, berarti ini harus dihilangkan dulu atau dipindahkan dulu. Nah, ini kan tandanya ditambah. Dia harus dipindahkan ke pindah ruas ya, ke belakang. Karena tambah, ketika dia pindah, dia berubah jadi tanda kurang. Nah, habis itu, berarti kan ini ya, ini matriks ini dapat dari sini nih, turunin. Habis itu dikurang matriks ini, dapat dari sini, dipindah. Jadi matriks P itu ini, dikurang sama matriks ini. Habis itu, kurangkan angka-angka yang elemen-elemen yang bersesuaian nih. 4 kan sama 2, berarti 4 dikurang 2. Negatif 2 dikurang negatif 1. 3 dikurang dengan 0. 5 dikurang dengan 3. 4 dikurang 2 berapa? 2. Negatif 2 dikurang negatif 1. Negatif 1. 3 dikurang 0, 3. 5 dikurang 3, 2. Jadi diperoleh matriks P adalah matriks yang beranggotakan 2, negatif 1, 3, dan 2. Oke, sekian untuk materi ini. Silakan nanti dilanjut untuk menyimak materi tentang perkalian matriks ya. Terima kasih.